Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar, Umpam Mengajar. Saya I Muhlisin dan hari ini kita akan membahas tentang sifat kimia material. Ini penting karena materi kimia material sangat penting, merupakan dasar dalam memahami bagaimana struktur dan sifat kimia suatu material mempengaruhi performanya dalam aplikasi teknik. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk merancang material yang kuat, tahan lama, dan sesuai kebutuhan industri. Selain itu, pemahaman terhadap pengolahan dan analisa kimia material memungkinkan mahasiswa mengembangkan inovasi material yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam era teknologi maju, kemampuan mengintegrasikan prinsip kimia dalam desain dan seleksi material menjadi kompetensi esensial bagi para insinyur untuk menjawab tantangan global di bidang manufaktur, energi, transportasi, dan elektronik. Yuk, kita simak sampai akhir. Setelah mengikuti video ini, kalian diharapkan mampu 1. Memahami konsep dasar kimia material. 2. Mengidentifikasi sifat-sifat kimia material. Ketiga, menganalisis pengaruh sifat kimia terhadap performa material. Keempat, memahami pengolahan kimia material. Kelima, mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia dalam desain material. Keenam, menilai dampak lingkungan dan keberlanjutan. Ketujuh, menggunakan teknik analisis kimia. Kita mulai dengan konsep dasar sifat kimia. Konsep dasar sifat kimia material. Konsep dasar kimia material mencakup prinsip-prinsip kimia yang menjelaskan sifat dan perilaku material. Beberapa aspek utama meliputi 1. Struktur atom, mengkaji susunan elektron dan konfigurasi atom yang mempengaruhi konduktivitas, kekuatan ikatan, dan reaktivitas. 2. Ikatan kimia, jenis ikatan seperti ionik, kovalen, dan logam menentukan sifat material seperti titik leleh, kekerasan, dan elektromagnetivitas. Ketiga, reaksi kimia meliputi reaksi oksidasi reduksi dan asam basa. Penting untuk memahami korosi, degradasi, dan proses kimia dalam pemrosesan material. Keempat, kestabilan kimia menunjukkan ketahanan material terhadap perubahan akibat lingkungan, seperti reaksi tak diinginkan atau degradasi. Kelima, sifat-sifat material termasuk reaktivitas, konduktivitas listrik dan termal, kekuatan, dan elastisitas yang bergantung pada struktur dan ikatan kimia. Pemahaman konsep ini penting untuk menganalisis, merancang, dan mengembangkan material dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan industri dan teknologi. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi sifat kimia material. Identifikasi sifat kimia material bertujuan untuk memahami karakteristik kimia suatu material melalui pengamatan dan pengujian. Beberapa sifat utama yang sering dianalisis meliputi A. Reaktivitas, kemampuan material bereaksi dengan zat lain, seperti melalui oksidasi, reduksi, atau reaksi asam basa. B. Korosi, tingkat ketahanan material terhadap degradasi kimia akibat interaksi dengan lingkungan, seperti udara atau cairan. C. Stabilitas termal, kemampuan material mempertahankan sifatnya saat terkena suhu tinggi. Diuji melalui titik leleh, perubahan dimensi, atau termografimetri. D. Kelarutan, sejauh mana material dapat larut dalam pelarut seperti air, asam, atau basa. E. pH dan konduktivitas,
pengukuran pH, serta kemampuan menghantarkan listrik penting untuk aplikasi konduktor, isolator, atau dalam lingkungan kimia ekstrim. F. Keberadaan logam. Penentuan apakah material tergolong dalam logam atau non-logam melalui uji konduktivitas, struktur kristal, dan ikatan kimia. Identifikasi sifat kimia sangat penting untuk memilih material yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Memahami performa dalam berbagai kondisi lingkungan, serta merancang material baru yang optimal. Proses identifikasi dilakukan melalui analisis laboratorium, pengujian fisik kimia, dan interpretasi hasil karakterisasi. Selanjutnya, kita masuk ke pengaruh sifat kimia terhadap performa material. Menganalisis pengaruh sifat kimia terhadap performa material berarti memahami bagaimana karakteristik kimia mempengaruhi kinerja material dalam berbagai aplikasi. Beberapa aspek penting meliputi A. Kestabilan kimia. Menilai kemampuan material untuk mempertahankan integritasnya terhadap korosi, reaksi kimia, dan degradasi di lingkungan tertentu. B. Kompatibilitas dengan lingkungan. Memastikan material dapat bertahan terhadap pengaruh suhu, kelembaban, pH, dan bahan kimia dalam kondisi operasional yang spesifik. C. Reaksi kimia. Memahami potensi reaksi material dengan zat lain selama produksi, penggunaan, atau dalam lingkungan aplikasi, baik untuk dimanfaatkan maupun dihindari. D. Interaksi dengan bahan lain. Menilai bagaimana material berinteraksi dengan pelapis, perekat, atau pelumas melalui analisis adhesi, keausan, dan kompatibilitas sistem. Pemahaman ini memungkinkan pemilihan material yang tepat, pengembangan material baru, serta peningkatan performa melalui rekayasa sifat kimia untuk memenuhi tuntutan teknologi dan lingkungan aplikasi. Selanjutnya, kita masuk ke pengolahan kimia. Pengolahan kimia material mencakup penerapan prinsip-prinsip dasar untuk menghasilkan material dengan sifat yang sesuai kebutuhan. Aspek-aspek utama meliputi A. Sintesis kimia. Proses pembentukan material baru melalui reaksi kimia bahan baku dengan reagen yang tepat dalam kondisi tertentu untuk mendapatkan sifat seperti kekuatan atau konduktivitas tinggi. B. Pemurnian penghilangan kontaminan atau impuritas menggunakan teknik seperti distilasi, ekstraksi, kristalisasi, atau filtrasi guna memperoleh material dengan kemurnian tinggi. C. Modifikasi kimia. Perubahan sifat kimia material melalui pelapisan, fungsionalisasi, atau rekayasa struktur molekul untuk meningkatkan ketahanan korosi, stabilitas termal, atau kekuatan. D. Analisis kimia. Penentuan komposisi dan sifat kimia material menggunakan metode seperti spektroskopi, kromatografi, analisis termal, dan titrasi untuk menjamin kualitas dan kesesuaian aplikasi. Dengan memahami dan menerapkan keempat proses ini, performa material dapat dioptimalkan untuk memenuhi standar teknis dan kebutuhan industri secara efektif. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi prinsip kimia dalam desain material. Mengaplikasikan pengetahuan kimia dalam desain material memungkinkan perancangan material dengan sifat seperti kekuatan, kekerasan, keawetan, dan konduktivitas. Pemahaman tentang ikatan kimia, struktur molekul, dan kristal sangat penting dalam menentukan karakteristik fisik dan kimia material. Proses sintesis dan modifikasi kimia, termasuk penambahan unsur logam atau pelapisan permukaan, dapat menghasilkan material dengan performa yang lebih baik
Pengendalian proses manufaktur meliputi suhu, tekanan, dan waktu juga memengaruhi struktur dan sifat akhir material. Penerapan ini memiliki dampak luas di berbagai industri. Di bidang otomotif, digunakan untuk mengembangkan material ringan dan kuat, di industri elektronik untuk menciptakan konduktor yang efisien, dan di sektor energi untuk merancang material yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, material dirancang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tetapi juga mendukung inovasi berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke dampak lingkungan dan keberlanjutan. Pemilihan material berdasarkan sifat kimianya memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Beberapa faktor utama yang harus dipertimbangkan meliputi: 1. Keberlanjutan bahan baku. Memilih bahan terbarukan atau yang dapat didaur ulang membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbatas dan memperkuat rantai pasok berkelanjutan. Yang kedua, potensi toksisitas. Potensi toksisitas. Evaluasi terhadap kandungan beracun sangat penting. Material yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan mendukung kesehatan ekosistem dan pekerja industri. 3. Kemampuan daur ulang. Material yang mudah didaur ulang mengurangi limbah, menghemat sumber daya alam, dan mendorong ekonomi sirkular. Yang keempat, efisiensi produksi. Faktor seperti konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, dan penggunaan air selama proses produksi turut menentukan dampak lingkungan suatu material. Evaluasi siklus hidup material dan produksi hingga akhir penggunaan memberikan gambaran menyeluruh tentang dampaknya. Kesadaran terhadap hal ini penting di tengah tuntunan regulasi industri dan mengikatnya fokus global pada keberlanjutan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, pemilihan material tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke teknis analitik kimia. Menggunakan teknis analitis kimia seperti spektroskopi, kromatografi, dan mikroskopi merupakan langkah penting dalam mempelajari dan mengkarakterisasi sifat-sifat kimia material secara mendalam. A. Spektroskopi. Spektroskopi melibatkan studi interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Beberapa teknik spektroskopi yang umum digunakan termasuk 1. Spektroskopi infrared. Digunakan untuk menganalisis ikatan kimia dalam senyawa dan mengidentifikasi gugus fungsional yang ada dalam material. Yang kedua, spektroskopi ultraviolet visible memberikan informasi tentang struktur elektronik dan kestabilan senyawa kimia. Yang ketiga, spektroskopi resonansi magnetik inti mengungkap struktur molekuler dan hubungan antara atom dengan senyawa kimia. B. Kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan dan analisis yang berdasarkan perbedaan afinitas kimia komponen dalam campuran terhadap fasa diam dan fasa gerak. Beberapa teknik kromatografi yang umum digunakan meliputi 1. Kromatografi gas menggunakan fasa gerak berupa gas dan fasa diam dalam bentuk kolom untuk memisahkan dan menganalisis senyawa volatil. 2. Kromatografi cair. Kromatografi cair kinerja tinggi menggunakan fase gerak berupa cairan dan fasa diam dalam bentuk kolom untuk pemisahan dan analisis senyawa yang larut dalam fasa cair. C. Mikroskopi. Mikroskopi digunakan untuk memperoleh gambaran visual tentang struktur dan morfologi material
pada skala mikro dan nanometer. Beberapa teknik mikroskopi yang penting meliputi 1. Mikroskopi elektron memungkinkan pengamatan permukaan material dengan resolusi tinggi, membantu dalam analisis morfologi dan struktur. Yang kedua, mikroskopi gaya atom menggunakan ujung yang sangat tajam untuk menilai permukaan material dan menghasilkan gambaran topografi dengan resolusi atomik. Dengan menggunakan teknik analisis kimia yang relevan, kita dapat memperoleh informasi tentang komposisi kimia, struktur molekular, sifat fisik, dan sifat kimia material. Hal ini membantu dalam memahami dan mengkarakterisasi material secara mendalam, serta merancang material dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti kekuatan, kekerasan, keawetan, dan kemampuan menghantarkan panas atau listrik. Tadi kita sudah membahas mengenai 1. Konsep dasar kimia material. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat kimia material. Yang ketiga, menganalisis pengaruh sifat kimia terhadap performa material. Yang keempat, memahami pengolahan kimia material. Yang kelima, mengaplikasikan prinsip-prinsip kimia dalam desain material. Yang keenam, menilai dampak lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketujuh, menggunakan teknik analisis kimia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika suka video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.